Ada satu kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sunnah, punya ketentuan atau punya sebuah aturan yang tidak akan pernah tertukar. Apa itu? Bahwa manusia semuanya diuji. Itu poin penting. Enggak ada di antara kita yang selamat dari ujian. Semua kita diuji. Namun ujiannya beraneka ragam. Ada orang diuji dengan finansial, ekonominya. Ada orang ekonominya bagus, diuji dengan masalah keluarga. Ada orang udah beres semuanya, ekonominya oke, rumah tangganya oke, tapi nama baiknya di mata orang lain tidak oke. Ada diuji dengan penyakit, ada orang diuji dengan anak, ada orang diuji dengan berbagai macam ujian. Yang jelas Allah menciptakan kita untuk diuji. Mana dalilnya? Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian lalu kemudian kehidupan. Kenapa urutannya demikian? Karena semuanya dimulai dari mati, dari tidak ada kemudian menjadi ada. Kemudian nanti kita setelah kehidupan ini akan mati lagi, kemudian akan hidup lagi. Bedanya kehidupan dan kematian pertama itu sementara, sedangkan kehidupan yang kedua itu selama-lamanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Untuk apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan bagi kita? Liyabluwakum. Allah ingin menguji kita. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik di antara kita amalannya. Jadi yang menjadi masalah bukan ujiannya, tapi siapa di antara kita yang mampu melakukan amalan terbaik. Ada orang-orang ketika diuji itulah amalannya luar biasa. Ketika tidak diuji, dia biasa-biasa saja. Ada seorang bapak-bapak, beliau kontraktor. Dia mengatakan, Ustadz, kenapa ya? Ketika Allah memberikan ujian untuk saya mampu qiyamul lail. Saya bisa menangis dalam sujud saya. Doa saya sangat khusyuk dan saya sangat mudah meneteskan air mata. Tapi ketika Allah mudahkan segala sesuatu bagi saya, justru di waktu itu saya sering lupa. Saya tidak merasakan kenikmatan dalam berdoa seperti kenikmatan yang saya dapatkan tatkala saya susah. Saya sulit untuk bisa qiyamul lail dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ternyata sedang hadirin sekalian, inilah menjadi pertanyaan, kenapa Allah menguji kita? Katanya Allah itu penyayang. Allah itu lebih sayang terhadap hambanya daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kenapa kita diuji? Kalau Allah itu Rahman, Rahim, Latif, Maha lembut, Rauf, Maha penyantun, Maha segalanya, kenapa Allah memberikan ujian untuk kita? Ustaz, umat Islam ini kan umat yang diistimewakan, umat yang terpilih, akan menjadi penghuni syurga. Umat Nabi Muhammad yang banyak rahmatnya, banyak keberkahannya, kenapa kita diuji? Kenapa enggak mereka saja orang-orang kafir itu? Jadi sedang hadirin sekalian, sebelum kita jawab, ada sebuah perumpamaan ini. Terkadang kita merasa segala sesuatu kalau targetnya ke sana, semuanya harus ke sana. Misalnya kendaraan, roda 2, roda 3, roda 4. Kendaraan itu tujuannya apa? Alat transportasi, alat mempercepat kita ke tujuan. Kalau tujuan daripada kendaraan itu demikian,
Kayaknya ada satu yang tidak tepat di kendaraan itu. Kayaknya nggak sesuai. Apa itu? Rem. Rem itu nggak sesuai dengan tujuan dibuat kendaraan, Bapak sekalian. Ya, ini alat untuk mempercepat, kok ada rem pula. Kira-kira rem itu sesuai atau enggak dengan tujuan kendaraan? Enggak sesuai. Tapi perlu ada? Perlu ada. Kenapa perlu ada? Iya, ada kalanya kecepatan di atas rata-rata itu membahayakan di beberapa tempat. Karena ada kalanya kita perlu menghindar sehingga kita perlu rem. Jadi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa memberikan ujian? Ternyata itu adalah rem dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diuji? Yang pertama, kita diuji justru karena sayangnya Allah kepada kita. Allah ingin meninggikan derajat kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innal 'abda idza sabaqat 'inda Allahi manzilah la yablughuha bi'amalih." Seorang hamba jika sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sang hamba ini akan mencapai derajat yang tinggi di surga kelak, dan sang hamba ini enggak mampu menjangkau derajat tinggi itu dengan amalannya, maka di waktu itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepadanya. Lalu Allah anugerahkan kesabaran pada sang hamba sehingga sang hamba tersebut terangkat derajatnya. Pada hari kiamat, kok bisa hebat dia? Kayaknya haji lebih banyak saya, umrah lebih banyak saya, sedekah lebih banyak saya, qiyamul lail lebih banyak saya, bacaan Al-Quran lebih banyak saya daripada dia. Kok bisa dia lebih tinggi? Apakah kamu tidak tahu bahwa dia penuh dengan ujian dalam hidupnya? Dan dia sabar, tidak pernah mengeluh, sehingga Allah tinggikan derajatnya. Masya Allah. Ujian juga untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Bapak pernah lihat ya, orang-orang yang sebelum meninggal sakit lama gitu, ya. Jangan suuzan sama bapak itu. Ini memang jerah dia karena banyak kali dulu melakukan maksiat. Tidak. Allah ingin meninggikan derajat dia. Allah ingin menggugurkan dosa-dosa dia. Karena pada dasarnya umat Nabi Muhammad SAW ini semuanya akan masuk dalam surga. Pada dasarnya itu sebuah ketentuan. Ummati hadhihi ummatun marhumah. Umatku ini adalah umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah, mereka ini enggak diazab pada hari akhirat. Azabuha fid dunya, azab mereka itu di dunia. Al-fitan, fitnah, penyakit atau nama baik. Wazzalazil, gempa bumi, berbagai macam bencana alam termasuk banjir ini. Wal qatl, dan juga pembunuhan. Umatku ini akan menjadi 2/3 penghuni surga. Tidak ada seorang pun dari umatku ini yang akan masuk ke dalam neraka, melainkan Allah gantikan posisinya orang Yahudi atau orang Nasrani. Umat Nabi Muhammad umat yang sangat istimewa. Sehingga kita melihat ada orang-orang sebelum meninggal diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghamman hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik keletihannya, kesusahannya, kegundahannya, kesedihannya, sakitnya, kecemasannya, bahkan sampai duri yang menyentuh tubuhnya atau kena sesuatu, itu semuanya menjadikan sebab Allah menggugurkan dosa-dosanya. Masya Allah. Tapi Ustaz ni kok satu kampung, satu kabupaten, satu provinsi, ya memang demikian Allah menginginkan. Boleh jadi sebagaimana kita berkumpul di dunia begini ramainya, nanti di akhirat juga kita akan berkumpul sedemikian
ramainya husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sidang hadirin sekalian, kenapa Allah menguji kita? Berikutnya Allah menguji kita untuk mengingatkan kita mensyukuri nikmat-nikmat yang pernah dianugerahkannya. Dulu sebelum banjir, mungkin ada di antara kita makanan terbuang-buang. Makan setengah piring, setengah lagi buang. Nasi yang enak makan, yang enggak enak udah dingin buang. Kemarin itu ketika banjir, lihatlah bagaimana sesuap nasi pun sangat kita perlukan waktu itu. Mungkin selama ini kalau kita berwudu mempergunakan air untuk mandi itu berlebihan, mubazir. Ketika banjir kemarin kita lihat bagaimana air bersih itu sangat langka. Ini berwudu sampai 3 gayung, sampai 5 gayung. Ada untuk muka 3 gayung, tangan kanan 3 gayung, tangan kiri 3 gayung, kaki kanan 3 gayung, kaki kiri 3 gayung. Na'udzubillah. Sekarang ini Kuala Simpang, beberapa kampung itu di Aceh Tamiang, krisis mereka adalah air minum. Beras sudah banyak Ustaz, makanan alhamdulillah, kelambu pun sudah banyak yang kasih, tapi air minum Ustaz. Kenapa? PDAM belum hidup. Sumur kami ada, tapi keruh airnya, nggak bisa kami gunakan untuk minum. Jadi ternyata mereka lebih membutuhkan air minum. Lalu kenapa di sana nggak ada orang jual? Belum sampai orang-orang jual air aqua itu di sana, menurut informasi yang saya dapatkan. Apakah ujian itu menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang bersalah? Kenapa Tamiang paling berat ya? Kayaknya Tamiang paling banyak maksiatnya karena berbatasan dengan Sumatera Utara. Apakah boleh kita katakan demikian? Ya? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh demikian kita katakan. Kalau kita kaitkan dengan maksiat, seharusnya yang di Hawaii sana, di tempat-tempat maksiat yang di negeri kafir, itu lebih layak untuk mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak-Ibu sekalian, ketika seseorang banyak diuji, itu justru menunjukkan kualitas iman dia yang hebat. Seharusnya ketika diuji oleh Allah, iman kita semakin kuat. Tapi sangat miris kemarin itu. Saya memposting ulang tulisan sahabat saya, ya, tentang banyaknya orang pergi ke masjid waktu mati lampu itu, tapi pergi ke masjid bukan untuk salat maghrib, bukan untuk salat isya, tapi untuk ngecas HP. Untuk ngecas HP, pergi ke masjid tapi nggak sholat. Dan ternyata fenomena ini bukan hanya di Langsa, tapi di rata-rata negeri kita. Dah berat sekali kita ini dijajah cara berfikirnya sekalian. Kita lebih peduli dengan ngecas HP daripada ngecas iman. Kemudian Bapak sekalian, untuk orang lain, ini kita harus ikut bantu. Bantu secara moral dan juga secara real, secara maknawiyat, spiritual dan juga materi. Itu harus kita bantu saudara-saudara kita. Ada juga yang mengatakan, Ustaz, yang bantu yang inilah yang enggak kena musibah. Kami sedang kena musibah, ya seharusnya masing-masing lah kalau udah kayak gini, masing-masing nafsi-nafsi. Jadi saya teringat dengan ayat Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa yang dijanjikan akan masuk ke dalam surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Yang lebarnya surga itu selebar langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Surga yang sangat luas itu Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kriteria orang bertakwa? Allah menyebutkan di ayat berikutnya surah Ali Imran tersebut tentang kriteria orang bertakwa. Yang pertama dari segi infak. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang berinfak
Mereka adalah orang-orang yang tetap bersedekah fis sarra, baik dalam kondisi lapang, wad darra, atau dalam kondisi yang sulit. Dahulu kita mungkin kurang faham ini, apa maksud fis sarra wad darra. Ternyata kalau kita lapang, sekalian ada kelebihan rezeki, itu namanya fis sarra. Kalau kita bersedekah hanya dalam kondisi lapang, itu kita baru setengah sifat orang bertakwa dari segi infak. Sampai kita juga bersedekah ketika kita dalam kondisi yang sulit. Kita kondisinya sulit, tapi tetap memberi kepada orang lain. Masya Allah, ketika di Kuala Simpang, selepas khutbah Jumat di Masjid Pajak itu, di Masjid Al-Furqan, ada seorang jamaah mengatakan, Ustadz, saya di waktu itu 4 hari berpisah dengan keluarga. Dalam 4 hari itu yang menjadi tenaga saya hanya segelas teh yang saya minum di hari kedua. Menambahkan amunisi tenaga saya setelah seharian keletihan, dan gara-gara segelas teh itu bisa menjadi tambahan tenaga bagi saya untuk di 2 hari berikutnya. Saya membantu orang lain, saya berusaha untuk memberikan makan orang lain walaupun saya sendiri nggak makan. Masya Allah. Ini diantara ciri orang tersebut memiliki sifat ketakwaan. Jadi kalau dulu sebelum ada musibah, biasanya orang kan kalau bersedekah itu di awal bulan, yang PNS, yang punya pendapatan bulanan. Jadi ini ternyata orangnya bersedekah hanya fisarra, di awal waktu dalam kondisi lapang. Belum sempurna ketakwaannya sehingga dia juga bersedekah di akhir bulan, ketika uang sudah sangat sedikit. Nah, sekarang ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin nyata bagi kita untuk fid dharra, berinfak juga walaupun dalam kondisi sulit. Sekarang ini mungkin kita di Langsa sudah 95%, sudah normal, atau mungkin sudah sama seperti sebelumnya. Hanya saja jalan-jalan aspal yang terangkat ini dan seterusnya, saya lihat pun di tempat parkiran luar biasa masih ya. Tapi di Tamiang masih berat loh sekalian. Ya. Di Tamiang itu masih berat. Bapak dan Ibu, ya pergilah sekalian, lihat bagaimana penderitaan mereka di sana. Terlebih ketika hujan-hujan kemarin itu, Masya Allah, udah mereka bersihkan rumah mereka, masuk lagi air. Jadi ini semua mengingatkan saya tentang sebuah hadis Nabi SAW. Ini kesempatan bagi kita untuk meraih ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Imam Tabrani, bahwa Rasulullah SAW sabda, Al-khalqu kulluhum iyadullah. Makhluk ini semuanya adalah keluarga tanggungan Allah. Kalau istilah dalam rumah tangga itu, ayah itu penanggung, ya, yang tanggung nafkah satu rumah. Makhluk ini semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makannya, minumnya, rezekinya dan seterusnya. Wa habbu khalqihi ilaih, dan makhluk yang paling Allah cintai adalah anfa'uhum li'iyalihi, yang paling bermanfaat bagi keluarga tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk menjadi makhluk Allah yang paling Allah cintai. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang paling bermanfaat bagi makhluknya yang lain. Begitu juga kita sekarang ini udah bisa makan dengan nyaman, makan 3 kali atau bahkan 4 kali atau bahkan 5 kali sehari semalam. Lalu kalau kita tahu ada saudara kita yang kelaparan, ini hadisnya. Ma amana bi, tidak beriman kepadaku. Man bata syab'an, yang bermalam hari dalam kondisi kenyang, wajaruhu ja'i'un ila jambihi, dan tetangganya itu dalam kondisi kelaparan di sisinya, di sampingnya, wa huwa ya'lamu bihi, dan dia tahu bahwa tetangganya itu dalam kondisi lapar. Ini Bapak sekalian, tanggung jawab kita. Mana tetangga kita? Minimal 40 rumah dari segala penjuru. Kemudian ya selepas itu, ya misalnya kalau kita bilang Aceh Tamiang itu tetangganya Langsa, ya
Maka ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita. Amin ya rabbal alamin.